Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfawzi Pratama dengan nomor NIM 200200067 dari kelas 5B Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengecoran logam. Sejarah pengecoran logam. Pengecoran logam tertua diduga berlangsung pada 3000 sebelum Masehi di India, Cina, dan Timur Tengah. Pada saat itu, perkakas dan senjata dari perunggu merupakan produk pengecoran logam yang umum, sehingga banyak yang tersisa hingga sekarang. Pada abad ke-500 sebelum Masehi, pengecoran besi telah berkembang di Cina. Pada zaman besi di awal, dapur peleburan melting oven dikembangkan dari proses pembakaran keramik. Saat itu dikenal dengan cetakan-cetakan yang terbuat dari Universitas Sumatera Utara, tanah liat, batu, lilin, dan bahkan logam. Benda-benda yang diproduksi meliputi banyak jenis, termasuk benda-benda berongga yang dibuat dengan menggunakan inti kor. Pada abad pertengahan, dokumentasi mengenai pengecoran logam semakin jelas perinciannya. Dari dokumentasi tersebut bahwa lilin dan tanah liat menjadi material utama dalam pengecoran logam, sementara tungku dan api memungkinkan pembuatan campuran logam seng, timah, dan tembaga. Senjata api salah satu produk pengecoran besi yang pertama pada tahun 1400 Masehi. Pada awalnya, pembuatan peluru masih menggunakan cetakan tanah liat. Kemudian penggunaan cetakan permanen yang terbuat dari besi tuang menjadi berkembang pesat karena tingginya permintaan pasar. Pada tahun 1500 Masehi, pipa yang terbuat dari besi tuang mulai diproduksi bersama dengan oven, kompor, dan bahkan komponen air mancur. Ya, bisa dilihat itu ada gambar patung Dewa Zeus dari perunggu dari Kanada 500 sebelum Masehi. Ya, pada saat ini proses pengecoran logam telah menjadi proses produksi yang sering dilakukan. Bahkan material-material non-logam juga telah dikerjakan dengan teknik pengecoran. Salah satu utama yang menunjang hal ini ialah pengerjaan yang relatif singkat dan murah dibanding proses-proses lainnya. Berkat kemajuan teknologi pengecoran logam dan peleburan, paduan-paduan dengan multi komposisi dan material yang sebelumnya tidak dapat dilebur dan dapat dikerjakan. Salah satu kemajuan tersebut ialah tungku induksi yang mampu mencairkan logam dengan aliran listrik. Pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Jenis-jenis pengecoran. Yang pertama ada sand casting. Merupakan metode pengecoran memakai media pasir silika. Cara kerjanya adalah menuangkan logam panas pada cetakan dan tunggu hingga dingin. Kemudian ambil hasil coran yang sudah jadi serta membersihkan sisa-sisa coran. Bisa dilihat itu ada contoh hasil pengecoran pasir ialah blok mesin dan komponen otomotif. Kelebihannya adalah desainnya fleksibel, mampu membuat bentuk yang kompleks, dan pilihan logam yang dapat dicor banyak. Kemudian biaya alat lebih murah. Kekurangannya akurasinya rendah, permukaan akhir produk buruk, cat tidak bisa dihindari, memerlukan proses lanjutan seperti permesinan. Kemudian yang kedua, sel molding adalah proses pengecoran di mana cetakannya berupa tempurung atau sel yang tipis. Biasanya tebal tempurungnya 9 mm. Tempurung tersebut dibuat dari pasir yang disatukan oleh pengikat resin thermosetting. Kemudian dikembangkan di Jerman pada tahun 1940-an. Bisa dilihat itu ada contoh proses sel molding. Kelebihannya adalah hasil akhir dengan ketebalan 2,5 mm dapat diperoleh. Akurasi dimensi yang baik juga dapat dicapai. Kadang tidak memerlukan proses permesinan. Kekurangannya adalah lebih mahal dari sand casting.
tidak cocok untuk produksi dengan jumlah kecil. Yang ketiga, investment casting. Investment casting merupakan jenis pengecoran terbuat menggunakan cangkang yang terbuat dari keramik atau plastik yang mengitari pola lilin. Nantinya pola lilin dileburkan dan dihilangkan dalam tungku, dan logam dituangkan ke dalam cangkang sebagai proses pengecoran. Umumnya jenis pengecoran ini digunakan apabila memerlukan kompleksitas yang tinggi. Bisa dilihat itu ada di gambar investment casting proses, step by stepnya atau langkah-langkahnya. Kelebihannya adalah tingkat presisi yang tinggi dan meminimalisir material buangan, ramah untuk pengecoran material besi dan non-besi, mampu mengecor dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Kekurangannya adalah tingkat kerumitannya tinggi atau dalam prosesnya itu akan rumit, kemudian butuh biaya produksi yang tinggi. Dan yang ketiga, proses pengerjaannya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat ada plaster mold casting, yaitu proses pengecoran yang menggunakan cetakan dari plaster atau gypsum yang biasa di rumah teman-teman sekalian, yang di atas itu di langit-langit. Proses pengecoran ini mirip dengan pengecoran cetakan pasir. Aditif seperti bedak dan tepung silika dicampur dengan plaster untuk mengontrol kontraksi, mengurangi retak, meningkatkan kekuatan cetak. Campuran plaster ditambah air lalu dituangkan di atas pola dalam flash. Polanya bisa terbuat dari plastik atau logam. Bisa dilihat itu ada polanya, ada contoh ovennya juga, ada contoh cetakannya juga, dan ada contoh produk jadinya juga. Yang kelima ada ceramic mold casting, adalah proses pengecoran logam yang mirip dengan pengecoran cetakan plaster. Bedanya pada cetakan keramik terbuat dari bahan-bahan keramik tahan api yang dapat tahan terhadap suhu yang lebih tinggi daripada plaster. Dalam bahasa Inggris, proses penuangan ini disebut dengan ceramic mold casting. Kelebihannya akurasi ukuran baik, permukaan benda kerja baik, proses permesinan dapat dikurangi, cocok untuk logam dengan suhu cair yang tinggi. Kelemahannya relatif mahal dan proses pembuatan cetakan lebih lama. Nah, langkah pertama proses pengecoran cetakan keramik adalah menggabungkan bahan sebagai cetakan, campuran sikron, aluminium oksida, silika, zat pengikat, dan air menghasilkan bubuk keramik. Kemudian bubur ini dituangkan di atas pola seperti di gambar itu dan dibiarkan kering. Pola kemudian dilepas dari cetakan lalu dibakar. Pembakaran membuat cetakan menjadi keras. Cetakan mungkin juga perlu dipanggang dalam tungku. Setelah siap, cetakan dirakit. Pada beberapa kasus, cetakan keramik akan dipanaskan sebelum penuangan dilakukan. Setelah logam cor mengeras, pecah cetakan untuk mengambil logam tersebut. Kemudian macam-macam pengecoran dengan cetakan permanen. Yang pertama ada slash casting, adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana coran berongga atau cangkang dibentuk dengan membalik cetakan setelah pembekuan terjadi pada permukaan logam. Cetakan yang dibalik akan membuang logam di bagian tengah yang masih cair. Pemadatan dimulai pada dinding cetakan karena relatif dingin dan berlangsung seiring berjalannya waktu ke arah tengah coran. Ketebalan cangkang atau produk cor dikendalikan oleh lamanya waktu yang diizinkan sebelum pembuangan atau pengeluaran logam yang masih cair dilakukan. Kelebihan dan kelemahannya adalah kelebihannya itu harusnya kelebihannya tulisannya ya. Permukaan luar produk bagus dan akurat. Cetakan tidak memerlukan core. Kelemahannya sulit untuk mengontrol sifat mekanis produk. Geometri dalam bagian dalam produk cor tidak dapat dikendalikan. Itu di sebelahnya ada gambar prosesnya. Kemudian aplikasi slash casting biasanya digunakan untuk membuat patung, alas lampu, dan mainan dari logam dengan titik cair rendah seperti seng, aluminium, dan timah. Produk slash casting lebih mementingkan penampilan luar dibandingkan penampilan bagian dalam. Dan yang kedua ada low pressure casting.
Proses pengecoran bertekanan rendah atau low pressure casting tergolong proses pengecoran cetakan permanen. Pada pengecoran ini, logam cair dipaksa masuk ke rongga cetakan di bawah tekanan sekitar 0,1 MPa. Cairan logam dialirkan dari bawah sehingga alirannya ke atas. Tekanan dipertahankan sampai coran mengeras. Aplikasi pengecoran tekanan rendah biasanya digunakan untuk membuat produk cor dari logam dengan titik cair rendah. Bisa dilihat di gambar. Jadi menggunakan tekanan udara yang rendah. Kelebihan, keuntungan dari pengecoran pressure dibandingkan dengan penuangan tradisional adalah logam cair lebih bersih dari paparan udara. Hal tersebut dapat mengurangi porositas gas dan cacat oksidasi. Sifat mekanik produk cor low pressure juga lebih baik daripada pengecoran tradisional. Kelemahan pengecoran bertekanan rendah dibandingkan dengan penuangan tradisional yaitu lebih mahal. Pengecoran ini juga memerlukan mesin, di mana ukuran mesin juga akan membatasi ukuran produk cor yang ingin dibuat. Produktivitas pengecoran bertekanan rendah juga lambat dibandingkan dengan pengecoran bertekanan tinggi. Yang ketiga ada die casting, sebuah cetakan logam yang terdiri atau tersusun dari bahan utamanya berupa baja. Biasanya proses ini disebut dengan pengecoran. Pada proses ini, die casting adalah salah satu teknik pembuatan sebuah produk di mana bahan utamanya yakni logam yang dicairkan. Sifat dasarnya dari material die casting adalah mampu menarik panas atau hot yield strength. Tak hanya itu, mempunyai ketahanan dan proses temper resistant, konduktivitas yang baik atau thermal conductivity, koefisien sebuah muai panas atau thermal expansion coefficient. Jenis pengecoran pada die casting. Yang pertama ada hot chamber, adalah sebuah mesin yang meliputi melting unit dan injection unit berada dalam satu peralatan. Melting unit merupakan sebuah tempat untuk menjadi sebagai tungku pencairan bahan logam. Injection unit berguna untuk memberikan tekanan yang tinggi dalam proses pengecoran. Sebuah logam cair dan bahan utamanya yang ada di dalam melting unit akan langsung diinjeksikan pada unit injection. Pada proses ini tekanan diberikan sekitar 5.600 hingga 22.000 PSI. Proses chamber sinar injeksi berada di dalam sebuah logam cair dan selalu terendam. Hal ini menyebabkan proses atau jam kerjanya menjadi minimum. Oleh sebab itu, hanya memiliki atau mengerjakan dalam skala yang sangat pendek pada setiap siklusnya. Bisa dilihat itu ada contoh proses hot chamber die casting. Kemudian ada cold chamber, kebalikan dari hot chamber. Memiliki melting unit dan injection unit pada dua komponen yang berbeda, tidak dalam satu alat. Jadi pada bagian ini logam cair perlu dituangkan terlebih dahulu pada melting unit ke ladle dan nantinya akan dibawa oleh mesin injection untuk dituangkan dan diinjeksi ke dalam die. Pada alat atau mesin jenis cold chamber memiliki sistem injeksi logam yang hanya berkontak langsung dengan lelehan logam dan waktu sebentar dan sangat singkat. Sistem ini mampu bekerja atau jam kerjanya lebih tahan lama. Jenis mesin ini membutuhkan sebuah tekanan yang lebih besar untuk mengisi dan menutup bagian rongga. Bisa dilihat di gambar. Peralatan mesin die casting. Yang pertama ada melting unit, berfungsi sebagai penampungan logam yang sudah leleh atau yang akan dilelehkan. Bagian ini umumnya berupa furnace yang dapat melelehkan logam dengan suhu yang sangat tinggi. Kedua ada injection unit, adalah bagian pada teknik die casting yang berfungsi untuk mendorong logam cair ke dalam die. Kemudian die unit, tempat proses utama dilakukan, adalah bagian yang berupa cetakan permanen yang berfungsi untuk mencetak logam cair yang diinjeksikan dari melting unit. Kelebihannya adalah menggunakan die casting dapat membuat produk dengan dinding yang tipis dan presisi.
kualitas permukaan produk yang baik, waktu proses yang sangat singkat, dapat menghindari ukuran yang berlebihan, kualitas produk yang lebih baik. Kemudian kekurangan menggunakan die casting adalah harga mesin mahal yang membuat biaya awal menjadi lebih tinggi. Kemudian biaya operasional mesin tinggi, lebih banyak material yang terbuang dalam bentuk residu. Yang keempat ada squeeze casting, adalah proses pengecoran gabungan antara gravitasi dan bertekanan. Secara umum logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang dipanaskan sebelumnya. Ketika pengisian selesai, sebuah die digunakan untuk memberikan tekanan tinggi pada logam cair secara perlahan. Penekanan ini membantu memastikan bahwa logam mengalir ke seluruh rongga cetakan. Yang bisa dilihat itu ada di bawah dan di atas. Jadi ada ini namanya adalah kompilasi ya, pengecoran gravitasi dan pengecoran bertekanan. Kelebihannya adalah perlengkapan yang digunakan lebih murah dibanding proses tempa. Produk dengan rongga dapat dibuat porositas rendah dan sifat mekanis baik. Kekurangannya adalah ukuran produk yang dapat dibuat terbatas. Setiap pekerjaan memerlukan waktu yang lama. Desain ventilasi harus tepat supaya tidak ada udara yang terjebak. Tidak cocok untuk membuat produk-produk tipis. Nah ini, kemudian ini salah, harusnya true centrifugal casting merupakan proses pengecoran logam di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar. Produk berbentuk tabung. Itu bisa dilihat di gambar contoh true centrifugal casting. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.